Wah, yang ketiga ada Kakak Maria, yang keempat ada Kakak Devi, dan yang kelima ada Kakak Lala, dan yang terakhir ada Bang Zikri. Dan kami semua dari Universitas Singapura Bangsa. Tujuan kami di sini yaitu untuk memenuhi tugas yang diaku oleh Ibu Didik, yaitu hadis tadawur. Kami di sini akan selama 6 pekan ya, semoga nanti ilmu-ilmu yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Teteh akan menjelaskan 5 poin ya. Di sini ada pengertian hadis, contoh hadis, perbedaan Al-Quran dan hadis, kedudukan hadis dan juga fungsi hadis. Nah, lanjut ke pengertian ya. Pengertian hadis itu terbagi menjadi 2, secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, boleh ditulis pengertian hadis. Hadis itu secara bahasa artinya berita atau kabar. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, adapun contoh hadis. Contoh hadisnya itu hadasana Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadasana Abu Muawiyah an Umayyah an Umar bin Umar an Abdurrahman bin Yarda an Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaros syabab man taqama minkumul baqata wala taroj fa inna al-qulub li basar wa ahsanu li fadli wa man lam yastaqi fa fakir fa'inallah ja'ala. Nah, yang artinya itu telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah dan Abu Quraib. Mereka berdua berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Amasy, dari Umar bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah. Ia berkata Rasulullah SAW berkata, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih menumbuhkan pandangan dan juga melindungi padi, arti itu alat vital. Barang siapa yang belum mampu untuk melakukannya, lakukan nikah itu ya. Hendaknya ia itu berpuasa, karena ia itu merupakan penahan bawah nafsu badannya. Nah, untuk yang ketiga itu ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Bisa ditulis ya. Perbedaan Al-Quran dan hadis itu adalah isinya. Jadi perbedaan Al-Quran dan hadis itu adalah isinya. Al-Quran itu berisi firman Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memeliharanya. Itu sedangkan hadis itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian perbedaan lain antara Al-Quran dan juga hadis sebagai hukum Islam pernah dijelaskan dari Ibnu Islam. Ini menjelaskan bahwa hadis itu dalam hukum Islam merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, di sini juga ada fungsi ya. Jadi fungsinya itu kedudukan hadis dalam Islam. Nah, jadi kedudukan hadis dalam Islam itu dapat kita pahami gitu ya. Kewajiban mengikuti hadis itu bagi umat Islam sama-sama wajib dengan mengikuti Al-Quran. Jadi hal ini karena hadis juga
lain, ya. Tanpa memahami dan menguasai hadis, siapapun tidak bisa memahami Al-Quran. Sebaliknya, siapapun tidak akan bisa memahami hadis tanpa memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya itu berisi garis besar syariat. Jadi hukum yang kedua itu di dalamnya berisi penjabaran dan juga penjelasan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan hal tersebut, kedudukan hadis dalam Islam tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kemudian jumhur ulama itu menyatakan bahwa hadis itu menempati urutan kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surat An-Nisa juga ayat 59. Di sini ada yang tahu nggak? Quran surat An-Nisa ayat 59. Kalau yang tahu bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'u rasulah wa uli amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi kuntum ta'lamun billahi wa yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri pemegang kekuasaan. Jadi di antara kamu, kemudian jika berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang lebih baik itu lebih kamu bagi dan juga lebih baik kembali. Nah, kemudian di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini bisa ditulis ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayat at-taqrir. Bayat at-taqrir. Yang kedua bayat at-tafsir. Yang ketiga bayat at-tashri'. Dan yang terakhir yang keempat ada bayat nasah. Udah ya. Jadi di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran itu terdapat 4. Yang pertama bayat takdir, yang kedua terus yang ketiga dan juga yang keempat. Nah, jadi yang dimaksud bayat takdir ini memperjelas isi Al-Quran. Bisa ditulis. Jadi bayat takdir ini memperjelas isi Al-Quran. Bayat takdir ini memperjelas isi Al-Quran.
Jadi maksud di sini bayat at-tahrir ini berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Jadi di dalam hal ini terdapat contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim terkait perintah berwudu dari Rasulullah SAW tidak diterima sholat seseorang yang berada sampai berwudu. Nah, kemudian yang kedua itu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini artinya menafsirkan isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir artinya itu menafsirkan isi Al-Quran. Jadi maksudnya menafsirkan isi Al-Quran ini berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan persyaratan. Terus contohnya itu penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian. Jadi Rasulullah SAW itu didatangi seseorang membawa pencuri. Maka beliau itu memotong pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Jadi hadis-hadis itu menafsirkan dalam surat Al-Maidah ayat 38, artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Ini sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan juga sebagai sisaan dari Allah SWT. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bayan tasri. Ya, bayan tasri itu artinya memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Artinya memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Itu arti yang bayan at-tasri. Nah, maksud dari itu sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran itu hanya menerapkan pokok-pokoknya saja ya. Jadi contohnya itu hadis mengenai zakat fitrah. Yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1/4 atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang hukum yang keempat itu ada apa tadi? Bayan nasab. Nah, bayan nasab ini artinya mengganti ketentuan terdahulu. Nah, jadi para ulama itu mendefinisikan bayan nasab. Berarti itu ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan yang lebih luas. Ya, contohnya itu tidak ada wasiat yaitu ahli waris. Jadi hadis ini nasah surat dari Quran ayat Al-Baqarah ayat 180 yang diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu mendatangkan tanda-tanda maut jika meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-ibu atau bapak-bapak dan kerabatnya secara makruf. Jadi kewajiban itu atas orang-orang yang bertanggung saja ya. Ayat 180. Jadi itu untuk fungsi-fungsi dari hadis. Mungkin untuk penyampaian materinya sampai di sini saja. Lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya di belakang. Ya, silakan. Namanya siapa deh? Siapa? Ya, silakan mau bertanya. Ada nggak sih hadis yang bertentangan dalam Al-Quran? Ya, langsung dijawab ya tadi pertanyaannya. Ada nggak sih hadis yang bertentangan dengan Al-Quran? Ya, jawabannya ada ya. Jadi di sini saya mengambil tentang hadis yang bertentangan itu bab sholat ya.
tersebut. Jadi hadis di atas ini menerangkan bahwa sholat itu menjadi salah satu cara mendidik manusia agar tetap menjaga keimanannya. Itu saja kata-kata tadi. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new